Puji Tuhan, selamat malam, shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kembali kita jumpa kembali di tempat ini. Kita datang di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau datang tinggikan Dia, sebab Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat baik. Kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga kita datang di sini untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya seberapa kita yang ada pada saat ini, kita akan satukan hati kita. Kita bawa seluruh kehidupan kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Dia, dan kita akan mulai menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus. Kita mau katakan kepada Tuhan, haleluya. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan saat ini. Kami mau datang memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ku masuk hadirat. Ku masuk hadirat-Mu. Bukan karena jasaku, tapi hanya oleh anugerah-Mu. Ku masuk hadirat-Mu. Mari katakan, ku masuk hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk hadirat-Mu. Amin. Haleluya. Bukan karena jasaku, benar ya Tuhan. Haleluya. Tapi hanya oleh anugerah-Mu. Ku masuk hadirat-Mu. Katakan, ku masuk hadirat-Mu Tuhan. Oh, ku masuk hadir. Bukan karena jasa kami Tuhan. Haleluya. Bukan karena jasaku, tapi hanya oleh anugerah-Mu. Ku masuk hadir. Mari renungkan pujian ini kepada Tuhan. Ku masuk hadirat-Mu. Ku masuk hadirat-Mu. Inilah pengakuan kami malam hari ini Tuhan. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu malam hari ini. Bukan karena jasa kami Tuhan, tapi hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh anugerah-Mu. Ku masuk hadir. Katakan, ku masuk hadirat-Mu. Ku
katakan ku masuk hadirat-Mu. Saja pun kita semua makin berdiri. Ku masuk. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tapi hanya dengan lembut katakan kepada Tuhan, ku masuk hadirat-Mu, ku masuk hadirat. Sementara kita lakukan pujian ini kepada Tuhan, renungkanlah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Renungkanlah pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tapi hanya oleh anugerah-Mu ku masuk hadirat. Katakan ku masuk hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk hadirat. Marilah kita hargai anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hargai kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan saat ini. Ini bukan karena jasa kita, tapi ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dia malam hari ini, sebab Dia Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang layak disembah, Allah yang layak terima puji-pujian. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak disembah.
jemaat-Mu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, tolong kami Tuhan. Urapi kami dengan kuasa kudus-Mu. Sehingga kami boleh bebas untuk bersuka cita, memuji dan memuliakan Engkau. Kuasa setan iblis yang akan mengganggu ibadah kami saat ini, kami patahkan, tolakkan itu di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Biarlah kemenangan sukacita surgawi akan menjadi bagian milik kami semua. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami saat ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri, kita akan memuji Tuhan, meninggikan Dia, sebab Dialah kita Allah yang luar biasa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita lakukan pujian ini. Kami mau berserah, tinggikan nama
nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Itulah sebabnya kita tetap bersorak bagi nama Tuhan. Sebab nama Tuhan adalah nama yang ajaib. Puji Tuhan, haleluya. Segera kita akan siapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah jawaban. Firman Tuhan adalah akan membentuk setiap karakter kehidupan kita saat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku, telah ku buka mata hatiku. Katakan firman-Mu yang berkuasa itu Tuhan akan mengubah setiap sikap hati kami, akan merubah pola pikir kami Tuhan, supaya sesuai dengan kebenaran firman. Haleluya. Padukanlah Yesus dengan air sungai-Mu. Ku haus dengan lembut katakan
saja buat kita semua bangkit berdiri. Dan pelayan firman kami serahkan kepada Hamba. Bejanaku dengan air sungaimu, ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi firman-Mu, oh firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu, ku haus akan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sangat perlu firman Tuhan dalam hidup ini. Karena hanya firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubah sikap hati kami. Karena hanya firman Tuhan yang berkuasa untuk membentuk kehidupan kami, untuk menjadikan kami lebih indah di hadapan hadirat Tuhan. Kembali malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar kembali akan menuntun kehidupan kami untuk memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Lebih lagi berjalan bersama dengan Engkau, mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang tidak pernah membiarkan mereka yang berharap, bersandar dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Segala macam bentuk intimidasi kuasa gelapan, hal-hal yang coba berusaha untuk merintangi firman-Mu, berusaha untuk mengganggu konsentrasi kami halaukan itu. Kami berkata di dalam nama Yesus berkuasa, Engkau pergi dari ruangan, bahkan dari hati dan pikiran kami. Biar sepenuhnya konsentrasi kami adalah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, menikmati santapan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan seberapa kita yang hadir malam hari ini. Kalau kita bisa ada di rumah Tuhan, itu semua oleh karena kasih, kemurahan dan anugerah Tuhan. Amin saudara. Pada malam hari ini mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita. Kita akan merenungkan, mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar malam hari ini akan memberkati kita semua. Malam hari ini saya ingin berbicara mengenai Tuhan itu adalah sumber ketenangan yang sejati. Puji Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saya akan berbicara mengenai Tuhan itu adalah sumber ketenangan yang sejati. Tentunya kita semua merindukan ketenangan dalam kehidupan ini saudara. Kita semua yang hadir pada malam hari ini, bahkan seluruh manusia, semua merindukan bagaimana kehidupan yang menikmati ketenangan. Bahkan mereka berpikir melalui kekayaan, melalui pangkat jabatan, mereka bisa menikmati ketenangan, ketentraman di dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan itu dengan tegas berkata bahwa Tuhan sebenarnya adalah satu-satunya sang sumber ketenangan itu. Tuhanlah satu-satunya sang sumber ketentraman di dalam kehidupan ini. Saudara kasih oleh Tuhan, mengapa kita harus menjadikan Dia sebagai sumber ketenangan yang sejati di dalam kehidupan ini? Yang pertama alasannya, karena hanya Dialah sumber ketenangan itu. Tidak ada sumber ketenangan yang lain sudah dikasih oleh Tuhan. Hanya Dialah sang sumber ketenangan itu. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-62 ayat 1. Mazmur pasalnya yang ke-62 ayat 1. Firman Tuhan, mari bersama-sama kita buka dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang.
Sebab daripadanya lah keselamatanku. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Kita melihat saudara yang kasih oleh Tuhan, hanya dekat pada Allah saja. Pemazmur menyadari bahwa ketenangan di dalam batinnya itu dia dapatkan hanya pada waktu dia dekat dengan Tuhan. Kita harus menyadari hal ini, ketenangan yang sejati engkau tidak bisa dapatkan dari dunia ini. Pemazmur menyadari ketenangan bukan karena dia seorang pemimpin, kemudian dia mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bukan pada waktu dia memiliki harta yang banyak, baru dia mendapatkan ketenangan yang sejati dalam kehidupannya. Kita tentunya menginginkan bagaimana hari-hari yang kita lalui, waktu-waktu yang saudara jalani dalam hari-hari yang kita lalui ini, saudara. Kita ingin bagaimana kita menikmati ketentraman, ketenangan itu dalam kehidupan ini. Karena begitu bahagia kalau kita menjalani hari-hari kita, saudara, kita dipenuhi dengan ketenangan itu. Nah, firman Tuhan dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita harus menjadikan bagaimana Tuhanlah satu-satunya sang sumber pemberi ketenangan dalam kehidupan ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita nggak akan bisa mendapatkan ketenangan di luar dari Tuhan. Bahkan dalam Filipi pasal 4 ayat 7, kalau sudah melihat bagaimana damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang melampaui pikiran, yang melampaui hati manusia, itu sanggup diberikan oleh Tuhan di dalam mereka yang dekat dengan Dia. Ketenangan itu, saudara, kita dapatkan karena kenapa? Dialah sang sumber, pemberi, pemilik yang empunya ketenangan itu. Bagaimana pada waktu kita menghadapi berbagai macam persoalan, menghadapi berbagai macam tantangan, menghadapi berbagai macam kesulitan hidup seperti yang kita jalani ini, saudara. Tidak ada dari kita yang kemudian berkata, saya nggak punya persoalan, saya nggak punya masalah, saya nggak punya tekanan hidup. Saya ini adalah orang yang bahagia, tenang, damai, sejahtera, dan nggak pernah merasakan bagaimana yang namanya itu stres. Kita semua mengalami bagaimana perjalanan hidup ini. Saudara menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan yang terus silih berganti, datang dan pergi. Dan itu menjadi bagian perjalanan hidup ini, sudah dikasih oleh Tuhan. Tetapi kita bersyukur kalau kita dekat dengan Tuhan, maka sumber ketenangan itu, pemilik ketenangan yang empunya ketenangan itu akan menjadi bagian kehidupan kita. Dia akan berikan ketenangan yang melampaui segala akal, akan memelihara hati, pikiran kita di dalam Tuhan. Mari kita terus menjadikan Tuhan ini, saudara, sebagai sumber pengharapan untuk menikmati ketenangan di dalam kehidupan ini. Meskipun persoalan ini selalu datang, persoalan, masalah, tantangan yang terus silih berganti, yang akan selalu datang, terus datang. Saat ini mungkin kita sedang mengalami pergumulan, kita mengalami tantangan, kita mengalami situasi sulit dalam hidup ini. Tetapi saya mau katakan malam hari ini, mari kita menjadikan Dia, kita menjadikan Tuhan sebagai sang sumber ketenangan dalam kehidupan ini. Kita berharap kepada Dia. Damai sejahtera yang akan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Damai yang melampaui segala akal. Itu akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Kita menjadikan Dia sebagai sumber ketenangan karena Dia adalah satu-satunya yang empunya ketenangan sejati itu. Dunia bisa memberikan ketenangan dalam hidup saudara. Kekayaan, orang berpikir dengan kekayaan, kalau saya punya banyak uang, saya akan menikmati ketenangan. Siapa yang punya uang, kemudian dia uang yang banyak, kemudian dia menikmati ketenangan yang sejati? Bukankah kegelisahan, ketakutan terus menghantui mereka? Bagaimana pikiran mereka akan menyimpan harta mereka? Bagaimana kalau pikiran mereka selalu dihantui takut kerugian, kehilangan, kurangnya omset, dan seterusnya, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita menjadikan Tuhan sebagai sang sumber ketenangan kita, maka engkau akan melihat bagaimana Dia mampu, Dia sanggup untuk memberikan ketenangan, Dia sanggup untuk memberikan ketentraman di dalam kehidupan saudara. Di tengah kondisi apapun juga, pada waktu engkau menghadapi berkat yang begitu melimpah, berbagai macam hal yang luar biasa yang engkau alami, Tuhan sanggup untuk memberikan ketenangan. Demikian juga pada waktu engkau berada pada posisi lembah, kondisi yang terpuruk sekalipun, Dia sanggup, Dia mampu, saudara, untuk menolong, untuk memberikan jalan keluar
dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Itulah kenapa saya katakan dialah sang sumber ketenangan itu. Kemudian saudara, mengapa Tuhan itu adalah sumber ketenangan yang sejati? Yang kedua, karena Tuhan adalah tempat perlindungan yang sempurna. Tempat perlindungan yang sempurna itu hanya di dalam Dia. Kalau sudah bisa melihat dalam Mazmur pasalnya yang ke-91, Allah adalah tempat perlindungan. Ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 5, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu pedang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, dan seterusnya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tempat perlindungan yang sempurna itu dari Tuhan. Mengapa saya katakan Tuhan adalah sumber ketenangan yang sejati? Karena perlindungan Tuhan itu adalah perlindungan yang sempurna. Perlindungan itu adalah perlindungan yang begitu luar biasa, saudara yang kasih oleh Tuhan. Walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, engkau akan menonton dan melihat bagaimana pembalasan Tuhan. Kita harus menjadikan Dia sebagai tempat perlindungan. Karena kenapa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Kita akan menikmati ketenangan pada waktu Tuhan engkau menjadikan sebagai tempat perlindungan dalam hidupmu. Pada waktu Yosafat diserang oleh Bani Amon dan Moab, saudara yang kasih oleh Tuhan, dan sepasukan orang-orang Meunim, mereka mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Tetapi di tengah-tengah ketakutan yang begitu hebat, saudara, mereka datang kepada Tuhan. Bahkan seluruh Yehuda merendahkan diri, mereka berpuasa, mereka berdoa, memohon pertolongan, memohon jalan keluar dari Tuhan. Kita melihat Tuhan melindungi mereka dengan apa, saudara? Mereka hanya menyanyikan pujian kepada Tuhan, dan terjadi mereka dengan mereka saling berperang, saudara yang kasih oleh Tuhan, saling membunuh. Mereka sampai di tempat musuh, itu semuanya sudah menjadi bangkai. Kita melihat kalau Tuhan, kita menjadikan Dia sebagai tempat perlindungan, maka kita akan menikmati ketenangan dalam kehidupan ini, saudara. Bukan kekayaan, bukan kekuatan, bukan kehebatan kita, bukan kesanggupan kita manusia, tapi kita menjadikan Dia sebagai tempat perlindungan, maka engkau akan menikmati ketenangan. Yang ketiga, mengapa kita harus menjadikan Dia sebagai sumber ketenangan yang sejati? Yang ketiga, karena penyertaannya itu membuat kita tenang, saudara. Penyertaannya, kalau engkau berjalan dan Tuhan hadir di dalam hidupmu, kalau engkau kemana engkau pergi, kemudian ada penyertaan Tuhan di dalam hidupmu, itulah yang membuat kita tenang. Bukan berarti engkau tidak akan mengalami malapetaka, tidak akan mengalami hal-hal yang sulit. Sudah engkau oleh Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita juga akan mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan ini seperti dialami oleh orang lain. Tetapi ketenangan di dalam Tuhan, saudara, penyertaannya itu akan membuat kita tenang. Kita melihat dalam Mazmur 23. Mazmur pasal yang ke-23, ayatnya yang keempat. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kehadiran Tuhan inilah yang menghibur kita, saudara. Kehadiran Tuhan inilah, saudara, yang membuat kita tenang dalam menjalani hari kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu berbicara persoalan, berbicara masalah, berbicara kesulitan hidup, berbicara hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, saudara,
Ada penghiburan Tuhan, karena kita akan melihat pembelaan Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Amin. Kita tidak perlu takut bahaya. Bukan berarti pada waktu kita dekat dengan Tuhan, kemudian kita tidak akan alami masalah, tidak akan alami hal-hal yang sulit, saudara. Kemudian kita akan terbebas dari masalah-masalah seperti yang dialami oleh orang lain. Tidak demikian. Engkau juga akan mengalami hal yang sulit. Kita juga akan mengalami persoalan, kita juga akan mengalami tantangan, kita juga akan mengalami tekanan dalam kehidupan ini. Tetapi ada penghiburan, karena apa? Penyertaannya, saudara, itu yang akan menghibur kita. Mengapa? Kita bisa melalui setiap tantangan itu. Engkau bisa melalui setiap persoalan itu. Engkau bisa melalui beban berat itu. Engkau bisa melalui kesulitan yang luar biasa dalam hidup ini. Kita semua mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup ini. Tetapi saudara, kita punya satu pengharapan, saudara, penyertaannya itu membuat kita tenang. Artinya masalah persoalan itu hal yang manusiawi kita selalu alami, saudara. Tapi satu hal, pada waktu engkau menghadirkan Tuhan dalam hidup ini, masalah, persoalan, tantangan itu silakan silih berganti. Tapi satu hal, kita punya satu pengharapan. Ada penghiburan dari Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, penghiburan Tuhan apa? Kemampuan pertolongan Tuhan inilah yang akan menjadikan kita menikmati penghiburan itu, saudara, dan ketenangan itu. Yang keempat, mengapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai sumber ketenangan sejati? Yang keempat ini karena Tuhanlah itu sang sumber kekuatan itu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Engkau mampu menanggung beban yang begitu berat. Engkau mampu menjalani persoalan yang begitu luar biasa. Engkau mampu, engkau cakap melewati berbagai macam kesulitan dalam kehidupan ini. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Saudara melihat dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, kesulitan, segala tantangan, segala kesulitan. Bahkan kita menghadapi air mata. Oleh karena berbagai macam tantangan dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata, kita bisa menanggung semua itu, saudara. Engkau bisa memikulnya, engkau bisa melewatinya, engkau bisa melaluinya, engkau bisa mampu untuk menjalani hari-harimu. Karena ada kekuatan dari Tuhan. Kekuatan Tuhan ini akan memberikan kita ketenangan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena apa? Dia sanggup untuk memberikan engkau kemampuan untuk melewati berbagai macam persoalan dalam hidup ini. Amin. Kemudian yang kelima, saudara. Yang kelima, karena Tuhan itu memahami kita. Dia tahu bagaimana kita ini manusia. Dia tahu keterbatasan kita. Dia tahu kekurangan kita. Dia tahu batas kesanggupan kita. Dia paham mengenai kehidupan kita, saudara. Lebih dari orang lain. Dia lebih tahu, dia lebih memahami. Dia lebih menyadari bagaimana keterbatasan saya dan saudara. Untuk itu firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Karena Dia tahu bagaimana keterbatasan kita, Dia minta serahkan itu persoalanmu kepada Tuhan. Serahkan itu masalahmu kepada Tuhan. Serahkan beban beratmu kepada Tuhan. Sebagaimana ayatnya hampir sama dengan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia tahu, saudara, kita butuh kekuatan, kita butuh jalan keluar. Kita butuh topangan. Kita butuh kesanggupan untuk menjalani berbagai macam situasi yang tidak mengenakan dalam hidup ini. Dia paham, dia katakan, mari kepadaku. Serahkan masalahmu. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang memahami kita, maka Dialah satu-satunya sang sumber ketenangan yang sejati itu. Amin, saudara. Dialah sang sumber ketenangan yang sejati itu. Kemudian yang keenam, mengapa kita harus menjadikan Dia sebagai sumber ketenangan yang sejati? Yang keenam, karena sumber pertolongan kita itu hanya dari Tuhan, saudara. Dalam Mazmur 121, kalau kita melihat dalam Mazmur 121, firman Tuhan saya baca di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan penjaga Israel, nyanyian siar. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, saudara.
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Sudah yang kasih oleh Tuhan, sang sumber pertolongan, sang sumber jalan keluar itu adalah Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi. Kita merasa tenang, karena kenapa? Karena tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Tidak ada yang bisa membatasi kesanggupan Tuhan. Tidak ada yang bisa membatasi kekuasaannya, saudara, untuk menolong kita. Sang pencipta, sang pemilik segala sesuatu, dia sanggup untuk menolong kita. Dia sanggup untuk membela kita. Terlalu kecil di mata Tuhan persoalan yang kita hadapi. Terlalu kecil di hadapan Tuhan masalah yang sedang kita lalui. Terlalu kecil di hadapan Tuhan problem hidup yang melanda kehidupan kita, sudah yang kasih oleh Tuhan. Terlalu kecil di hadapan Tuhan. Meskipun terkadang kita melihat persoalan itu adalah persoalan yang besar, itu di mata kita. Tapi bagaimana di mata Tuhan? Tidak ada persoalan yang terlalu besar, yang terlalu sukar, yang terlalu sulit di hadapan Tuhan. Sang pemilik, sang pencipta alam semesta, saudara, sang sumber kekuatan, sang pemilik kehidupan, pencipta alam semesta ini, saudara, terlalu kecil apa yang kita hadapi itu. Makanya yang dia mau apa, kita datang kepada dia. Amin. Kita berseru kepada dia. Kita berharap kepada Tuhan. Karena ia adalah sumber ketenangan sejati. Tempat perlindungan yang sempurna. Yang penyertaannya membuat kita bisa mengalami ketenangan. Hanya dia sang sumber kekuatan. Dan dia pribadi yang memahami kehidupan kita, saudara. Mari kita hadirkan Tuhan dalam hidup ini. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, mari Tuhan katakan, Engkaulah sang sumber ketenangan sejati. Kita bisa berjalan menghadapi berbagai macam tantangan. Kita bisa menghadapi berbagai macam kesulitan hidup. Tapi hati kita tetap tenang, saudara. Amin. Hatimu tetap tenang. Hatimu tetap tenang. Kita bisa khawatir dalam hidup ini. Tapi ketenangan Tuhan mendatangkan pengharapan. Kehadiran Tuhan itu mendatangkan anugerah. Dan ingat, kehadiran Tuhan itu akan mendatangkan damai, sukacita, ketenangan yang sempurna menjadi bagian kehidupan kita. Saya undang pemain musik, saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan. Mari saudara, kita andalkan dia. Jadikan Tuhan sebagai sang sumber ketenangan yang sejati. Hatiku tenang berada dekatmu. Kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Engkaulah sang sumber ketenangan sejati bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara, kau yang pelihara hidupku. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah hatiku, amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah
telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, berbagai macam kesulitan, persoalan, tantangan, pergumulan hidup adalah bagian hari-hari yang kita lalui. Firman Tuhan hari ini datang bagi kita, bagi saya dan saudara. Kita harus jadikan Dia sang sumber ketenangan yang sejati. Apapun yang engkau hadapi hari-hari ini tidak akan menghancurkan kebahagiaan, sukacita dalam hidupmu. Tapi engkau berkata, Tuhan, saya akan melalui hari-hari saya dengan sukacita, dengan ketenangan, karena engkau adalah sang sumber ketenangan yang sejati itu. Andalkan Tuhan dalam segala situasi hidupmu, maka engkau akan melihat damai, anugerah, pertolongan, jawaban, kemenangan yang berasal daripada Tuhan akan menjadi bagian hidupmu. Hadirkan Dia di dalam hidupmu, hadirkan Dia dalam perjalanan hidupmu, maka engkau akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan akan selalu menjadi bagian kehidupan saya dan saudara. Hatiku tenang, haleluya. Oh, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, oh hatiku tenang berada dekat. Kau yang pelihara, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Haleluya. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan lagi, oh pertolongan. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Haleluya. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri semua. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Oh, di saat aku tak sanggup lagi, oh di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju
merasakan kasih. Sekali lagi, pertolongan, oh Tuhan, begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Haleluya. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku, oh kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan sekali lagi pertolongan, oh pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat kami tak sanggup lagi, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Oh, ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku, oh kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sang sumber ketenangan yang sejati dalam kehidupan kami. Berbagai macam hal kami hadapi, kami lalui dalam kehidupan ini. Tapi kami bersyukur Engkau selalu memberikan kemenangan. Engkau selalu memberikan kekuatan. Engkau selalu memberikan kemampuan kepada kami untuk menghadapi berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Engkau terus hadir dalam kehidupan kami, menopang kehidupan kami, menuntun kami, berjalan bersama dengan kami. Kami tidak akan pernah takut karena penyertaan membuat kami tenang dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Seberapa umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu, Engkau terus memberkati kehidupan mereka. Mereka akan selalu berharap mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Maka mereka akan selalu melihat pertolongan, anugerah, kebaikan Tuhan akan selalu menjadi bagian perjalanan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan datang kepada kita mengingatkan bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, maka ada perasaan tenang dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang menimpa kehidupan kita, ketika kita hadirkan Yesus, maka di situ kita memperoleh kekuatan dan kemenangan yang luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita malam hari ini. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya, puji Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskan
Dan saatnya kita akan akhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus. Kita lakukan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Peganglah tangan Roh Kudus. Saja pun kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Pelayan selanjutnya kami serahkan kepada jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya. Oh, bawalah diriku kepada segala kebenaran. Haleluya. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Biarlah Engkau Tuhan terus memegang tangan kami. Roh Kudus berjalan bersama dengan kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa kekuatan-Mu, tanpa kesanggupan dari Engkau. Karena hanya Engkau yang menopang kami, memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami di dalam kebenaran Tuhan. Hanya Engkau yang memampukan kami untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Untuk itu Roh Kudus hadir selalu dalam kehidupan kami, menuntun umat Tuhan, menuntun kami semua untuk berjalan di dalam segala kebenaran Tuhan, supaya kami tidak tersesat mengikuti langkah Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau lihat seberapa umat-Mu yang telah hadir malam hari ini. Kami percaya kehadiran kami tidak sia-sia, di mana kami bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Di situ ada berkat-berkat rohani yang akan tercurah, yang selalu melimpah mengalir dalam kehidupan kami. Kami akan terus kuat di dalam Tuhan, lebih dewasa dalam Tuhan. Dalam pengenalan kami akan Engkau, kami lebih lagi oleh karena ada firman-Mu. Ada pujian yang selalu keluar dari mulut kami. Dan oleh karena Engkau hadir untuk terus menuntun kehidupan kami. Engkau berkati semua yang telah hadir dengan berkat-berkat surgawi. Persoalan masalah tantangan yang mereka alami, kami percaya Engkau lah sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber ketenangan yang akan memampukan mereka menjalani setiap tantangan dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ada yang datang dengan sakit, kami berkata dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan, sakit penyakit kami disembuhkan oleh Tuhan. Yang datang dengan susah, di dalam nama Yesus Engkau pulang dengan penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, Engkau berkati kami. Apa yang kami persembahkan, yang kami berikan untuk Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup untuk melimpahkan berkat, mencurahkan berkat, memberikan kami hal-hal yang terbaik.
untuk kami nikmati dalam kehidupan ini. Karena Engkau adalah Allah yang sanggup untuk membalas setiap apa yang kami buat dan kami beri untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga, cinta kasih, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.